Perkenalkan, nama saya Salsanul Madania. Saya merupakan mahasiswa program studi teknik sipil Universitas Islam Riau dari kelas 2A. Saya membuat tugas video ini untuk memenuhi mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tugas keterampilan berbicara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa sih dekadensi moral itu. Berikut penjelasannya. Dekadensi moral berasal dari kata yang berarti keadaan merosot atau mundur suatu moral atau akhlak. Dengan kata lain, dekadensi moral merupakan bentuk perubahan sosial atau kondisi moral yang jatuh dari ciri-ciri kelompok sosial, kondisi merosot, kemunduran yang sementara atau kemerosotan yang berlangsung terus-menerus baik itu sengaja atau tidak sengaja, di mana kemunduran ini sulit untuk dikembalikan atau diarahkan seperti keadaan sebelumnya. Apa saja sih contoh-contoh dari dekadensi moral? Berikut penjelasannya. Yang pertama pergaulan bebas, yang kedua korupsi, yang ketiga tawuran, dan yang keempat narkoba. Selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab dekadensi moral. Faktor-faktor penyebab dekadensi moral bisa saja berasal dari faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor media sosial, ataupun faktor kurangnya kontrol diri yang lemah. Parahnya lagi, dekadensi moral terjadi di kalangan pelajar, di mana di sekolah. Yang pertama penyebabnya yaitu formulasi pendidikan moral dan lemahnya sistem evaluasi pendidikan moral. Seperti yang kita ketahui bahwa penanaman dan pembentukan nilai-nilai moral di sekolah lebih dikenalkan secara teoritis daripada praktik di lapangan. Pada praktiknya, penanaman dan pembentukan nilai-nilai moral di sekolah lebih banyak dikenalkan pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan pendidikan kewarganegaraan. Padahal penanaman dan pembentukan nilai-nilai moral di sekolah merupakan tugas semua guru, bukan hanya guru pendidikan agama Islam dan pendidikan kewarganegaraan saja. Oleh sebab itu, dalam setiap mata pelajaran seharusnya disisipkan nilai-nilai moral yang bisa dipelajari oleh para siswa. Di samping itu, pemahaman siswa tentang nilai-nilai moral di sekolah juga masih diukur berdasarkan nilai akademik semata. Hal ini dibuktikan dengan adanya standar kelulusan siswa yang lebih banyak ditentukan oleh hasil akhir saat ujian. Padahal, sebaik apapun kemampuan siswa dalam menjawab soal tentang nilai-nilai moral tidaklah menjamin kemampuan mereka dalam merealisasikan nilai-nilai moral di lapangan. Kedua, kurangnya pembiasaan dalam pendidikan moral. Untuk bisa mencapai kesempurnaan moral, para siswa harus dibiasakan untuk mempraktikkan nilai-nilai moral yang ada di sekolah. Misalnya, mendapatkan pujian atau hadiah ketika melakukan hal-hal baik dan mendapat hukuman ketika melakukan hal-hal buruk. Pada dasarnya, setiap sekolah pasti sudah menerapkan hal tersebut. Hanya saja masih ada beberapa sekolah yang belum menerapkannya secara maksimal. Ketiga, kurangnya role model dalam pendidikan moral. Dalam hal ini, proses pembentukan moral siswa menjadi lebih baik tidak akan lepas dari role model yang baik di sekolah. Para siswa memiliki kecenderungan untuk meniru perilaku guru. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya guru memberikan contoh yang baik kepada siswa-siswinya. Dari penjelasan di atas, bagaimana sih cara mengatasi dekadensi moral tersebut? Berikut penjelasannya. Apa saja sih? Yang pertama, pengawasan dan perhatian orang tua, memberikan pendidikan karakter, penegakan hukum, serta meningkatkan pendidikan moral dan agama. Yang pertama, untuk faktor pengawasan dan juga perhatian orang tua sangat berperan penting dalam mendidik seseorang anak agar tidak mengalami dekadensi moral. Hal ini dikarenakan orang tua merupakan keluarga terdekat sang anak, di mana ia selalu tahu keadaan sang anak dan membuat anak menjadi merasa nyaman dan aman di dalam keluarga tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu memberikan pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang sangat penting untuk diterapkan pada saat ini, di mana zaman sudah modern dan juga pengaruh globalisasi membuat semua budaya asing dapat masuk ke Indonesia dengan mudah, dan apabila tidak melakukan pendidikan karakter, maka budaya asing tersebut akan merusak karakter kita. Pendidikan karakter akan lebih baik jika dilakukan pada waktu anak usia dini, di mana itu adalah awal dari pertumbuhan kembang sang anak sehingga akan mudah dalam melakukan pendidikan karakter.
Yang ketiga yaitu penegakan hukum. Penegakan hukum juga merupakan hal penting dalam dekadensi moral. Hal ini dapat dilihat bahwa pada akhir-akhir ini di Indonesia penegakan hukum sudah tidak lagi seperti dulu, di mana orang yang memiliki kekuasaan tinggi maka ia dengan mudah membeli hukum sedangkan rakyat kecil tidak bisa bertindak apa-apa. Yang keempat yaitu meningkatkan pendidikan moral dan agama. Pendidikan agama sangat penting dilakukan pada anak usia dini, di mana dalam agama terdapat nilai moral bagi manusia sehingga pada saat remaja akan mencegah adanya dekadensi moral. Dan tersebut kita dapat mengetahui dan menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan perilaku dekadensi moral di kehidupan sehari-hari. Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan, bahwa dekadensi moral masih marak terjadi di Indonesia. Dekadensi moral adalah suatu kemerosotan moral yang terjadi pada seseorang yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Penyebab dekadensi moral dibedakan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri dan faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar. Contoh dekadensi moral yang sering terjadi yaitu adanya pergaulan bebas, pencabulan dan pemerkosaan, korupsi, tawuran. Cara mengatasinya dekadensi moral yaitu dimulai dari kesadaran diri sendiri dan dukungan dari lingkungan sekitar serta memperkuat keimanan dan ketakwaan. Kasus dekadensi moral yang baru saja terjadi yaitu kasus seorang remaja SMK yang menendang nenek-nenek di pinggir jalan. Hal tersebut merupakan salah satu kemerosotan moral yang terjadi di kalangan remaja. Kasus tersebut sudah ditangani oleh pihak berwajib. Sarannya, seharusnya pemerintah dan semua golongan masyarakat mulai bergerak bersama-sama dalam mengatasi masalah dekadensi moral. Penumbuhan kesadaran pada setiap diri manusia harus ditingkatkan, misalnya dengan pemberian rutin pelajaran kewarganegaraan di lingkungan sekolah, peningkatan pelajaran keagamaan di setiap instansi pendidikan maupun pemerintahan, pemberian seminar dan kegiatan lain yang berpotensi dapat meningkatkan nilai moral dan agama setiap masyarakat. Berikut merupakan video contoh dari dekadensi moral. Berikut video. Memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Bra, tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Widih, apaan tuh? Tada! Mobil kulit jeruk ala Okto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Hihihi, aku buat sendiri loh. Indra, Okto, sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Okto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Ah, gini doang. Aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini emang cocok buat kamu, Kribo. Ais, dasar si Jono. Orang yang tidak paham seni. Udah gitu, suka ngatain orang seenaknya lagi. Ah, udah biarin aja orang kayak gitu. Waktu terus berlalu hingga tiba waktunya istirahat. Okto memanfaatkan jam istirahat dengan membaca buku misteri kesukaannya. Di saat sedang membaca, tiba-tiba... Kribo, sedang baca apa kau? Nampaknya seru sekali bukumu itu. Memangnya buku apa yang kau baca? Ah, ini buku misteri, petualangan detektif. Buku apaan sih? Sok banget baca-baca buku. Emangnya kamu ngerti isinya apaan? Sungguh cocok sama orangnya. Misterius, aneh pula. Dasar krimis, Kribo misterius. Julukan yang pas sekali untuk orang aneh sepertimu. Mendengar itu, Okto jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Si Jono tukang onar. Okto, kamu harusnya melawan ketika dia menjahili dan mengejekmu. Aku takut, Dra. Badan dia kan besar. Aku takut dia apa-apain. Lagian, paling dia cuma bercanda. Teman-teman Okto tetap menasihati Okto untuk lebih tegas lagi jika ia kembali dijahili. Hari demi hari,
Ternyata Jono tidak berhenti untuk menjahili Okto. Bahkan malah semakin parah karena Okto diam saja dan membiarkannya. Kribo, ini bangkuku. Ngapain kamu duduk di sini? Kalau mau duduk, kamu harus bayar. Sini bayar 10.000. Kejadian ini terus berlangsung di sekolah hingga suatu hari Okto tidak berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, Indra, Nadia, dan Donita pun berencana untuk menjenguk Okto. Mereka berpikir Okto tidak berangkat karena sakit. Sesampainya di rumah Okto, Terima kasih teman-teman. Kalian sampai repot-repot datang ke rumahku. Okto, ternyata kamu tidak sakit ya? Mengapa tidak masuk sekolah hari ini? Ceritakanlah yang sebenarnya pada kami. Kami akan coba membantumu. Sebenarnya aku takut untuk berangkat sekolah karena Jono. Ia tidak berhenti untuk terus menjahiliku. Kalau kamu takut, laporkan saja kepada ibu guru, Okto. Kami akan menemanimu. Jangan takut, kamu nggak sendirian kok. Ada kami yang siap membantumu. Sebagai bukti, sebenarnya aku sempat merekam ketika terakhir kali Jono menjahilimu. Aku mau mengajakmu untuk melapor bersama ke Bu Guru. Tapi ternyata kamu malah tidak berangkat hari ini. Tapi nanti kalau aku lapor Bu Guru, aku akan dicap sebagai pengadu. Tidak akan. Ada kami yang akan membelamu. Nanti kalau Bu Guru marah ke Jono dan Jono jadi balas dendam padaku gimana? Kami akan selalu membantumu, Okto. Perundungan seperti ini tidak boleh didiamkan saja. Kalian sungguh baik dan perhatian. Aku merasa beruntung mempunyai teman seperti kalian. Grup Indo gitu. Indra, Nadia, Donita, dan Okto. Hei Indra,